Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Pasti kalian masih tetap semangat ya. Kali ini Bu Tidar akan menyampaikan media pembelajaran kelas 6, tema 1, subtema 1, pembelajaran 2, muatan pelajaran SBDP. Kali ini kita akan membahas tentang jawaban dari apakah yang dimaksud dengan patung. Patung adalah pemaparan ekspresi, gagasan, dan ide dalam bentuk karya seni rupa tiga-dimensional berupa tiruan dari bentuk manusia dan alam dengan menggunakan beberapa teknik khusus, yaitu pahat, cetak, membutsir, dan konstruksi. Berdasarkan tujuan pembuatan, patung dapat dibedakan menjadi 6 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, patung religi, sebagai sarana untuk beribadah atau bermakna religius. Yang kedua, patung monumen, untuk memperingati jasa seseorang, kelompok, atau peristiwa bersejarah. Yang ketiga, patung arsitektur, yaitu patung yang ikut aktif berfungsi dalam konstruksi bangunan. Kita lanjutkan lagi tentang tujuan pembuatan patung. Sekarang tujuan yang keempat, yaitu patung dekorasi. Patung ini untuk menghias bangunan atau memperindah lingkungan. Yang kelima, patung seni, yaitu patung yang diciptakan untuk dinikmati keindahannya. Yang terakhir, patung kerajinan, yaitu patung hasil karya kerajinan dan dijual untuk menghasilkan untung. Jenis dan corak patung dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, patung dada. Patung ini hanya sebatas dada ke atas atau bagian kepala saja. Yang kedua, patung torso. Patung ini hanya menampilkan bagian dada, pinggang, dan panggul, atau patung manusia tidak mempunyai kepala, tangan, dan kaki. Selanjutnya, yang ketiga, patung lengkap, yaitu patung yang terdiri atas seluruh anggota badan, mulai dari kepala sampai kaki. Media dalam seni patung bisa berupa bahan dan alat. Bahan yang dibutuhkan dalam seni patung diantaranya, yang pertama bahan lunak, adalah material yang empuk dan mudah dibentuk, misalnya tanah liat, lilin, dan sabun. Yang kedua, bahan sedang, artinya bahan itu tidak lunak dan tidak keras. Contohnya kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. Yang ketiga, bahan keras. Artinya, bahan ini bisa terbuat dari kayu atau batu-batuan. Contohnya kayu jati, kayu ulin, marmer, batu andesit, dan lain sebagainya. Untuk alat yang digunakan dalam pembuatan patung, yang pertama adalah butsir,
adalah alat bantu untuk membuat patung yang terbuat dari kayu dan kawat. Yang kedua, meja putar, yaitu untuk membuat patung dan dapat digerakkan dengan cara diputar. Fungsinya untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah. Yang ketiga, bisa berupa pahat, palu, cetakan, sendok, dan tang. Selanjutnya akan kita bahas mengenai teknik pembuatan patung. Jadi perlu kita tahu teknik itu adalah cara untuk melakukan sesuatu. Yang pertama, teknik membentuk. Dalam membuat patung, teknik membentuk ini dengan cara menyusun atau menempel sedikit demi sedikit bahan yang digunakan. Biasanya berupa tanah liat, semen, dan gips. Yang kedua, teknik merakit. Teknik ini hampir sama dengan membentuk, namun biasanya terdiri atas bagian-bagian yang merupakan beberapa potongan atau barang lepasan. Bahan yang digunakan biasanya potongan karton, kayu, dan komponen besi. Yang ketiga, teknik memahat. Teknik ini dengan mengurangi bagian bahan yang tidak dipakai dengan cara menoreh, melubangi, menggores, dan mencungkil. Bahan yang cocok dalam teknik ini adalah bahan keras, seperti kayu, batu, dan gips yang telah mengeras. Kita lanjutkan lagi tentang teknik pembuatan patung yang keempat, yaitu teknik membutsir. Teknik ini dengan mengurangi bagian bahan yang tidak dipakai sedikit demi sedikit, menggunakan alat sejenis pisau berukuran kecil. Bahan yang cocok dengan teknik ini adalah bahan lunak seperti lilin, sabun, dan gips. Yang kelima, teknik mencetak. Jadi dalam teknik ini diawali dengan membuat model. Model dijadikan alat untuk membentuk cetakan. Kemudian barulah cetakan diisi dengan bahan pembuat patung. Bahan yang cocok dengan teknik ini adalah logam, gelas fiber, karet, kaca, dan bahan-bahan lain yang dapat dicairkan dan mengeras kembali. Yang terakhir dengan cara teknik menempa, yaitu membentuk lembaran atau batangan logam dengan cara memukul-mukul bahan tersebut hingga membentuk objek yang diinginkan. Agar lebih mudah dibentuk, logam biasanya dipanaskan terlebih dahulu. Demikian tadi media pembelajaran yang Ibu Guru sampaikan pada hari ini. Semoga kalian tetap semangat, semoga kalian tambah bahagia. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses untuk kalian semua. Sukses hanyalah bagi orang yang selalu semangat, meski halangan dan rintangan di depan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.